Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa yang saya banggakan. Salam sehat, mari kita berdoa sebelum memulai perkuliahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hraisalli wa yassirli amri wa hludatan bi lisani yafqahu qawli. Rabbi tubillahi hilma. Mata kuliah kita pada pertemuan kelima itu akan membahas tentang tendensi sentral atau sering dikenal dengan nilai rata-rata. Jadi dalam statistik itu kita mengenal ada istilah mean, median, dan modus ya. Jadi itu sebetulnya teknik dalam menghitung rata atau tendensi sentral bahasanya. Jadi ini adalah proses untuk melihat atau menghitung nilai sebuah rata-rata. Nah, tendensi sentral itu bilangan yang menunjukkan kecenderungan tendensi pada pusat atau dari bilangan suatu distribusi. Jadi misalkan kita akan melihat berapa sih rata-rata nilai ujian nasional di suatu sekolah. Misalkan berapa nilai rata-rata kelulusan ujian nasional di SLB Kedung Kandang. Nah, ada 3 model atau tentu ada beberapa teknik yang tadi saya sebutkan, ada mean, median, dan modus, dimana setiap bilangan itu merupakan wakil dari rentetan nilai ya. Nah tadi tendensi sentral itu yaitu ada mean itu nilai rata-rata dari semua bilangan. Jadi misalkan kalau saudara ini mempunyai hasil penelitian, misalkan ada yang nilainya dari 10 orang siswa, ada yang nilainya 50, 70, 80, 90, 75 gitu kan. Lalu saudara-saudara itu mencari rata-ratanya. Berapa rata-rata dari 10 orang siswa itu? Nah, itu kan semua nilai dihitung, dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah siswanya. Jumlah siswanya tadi ada 10. Misalkan ketemu rata-ratanya adalah 60. Misalkan berarti rata-rata dari 60 orang rata-rata dari 10 orang siswa itu adalah 60. Median ini nilai tengah dari sekumpulan nilai variabel yang telah diurutkan dari nilai kecil ke nilai yang tertinggi. Nah, itu nilai tengah. Jadi kalau tadi saya contohkan ada 10, misalkan diurutkan dari mulai yang nilai terkecil dapat 50, dapat 60 dan seterusnya. Nah, tengah-tengahnya itu ada berapa? Nah, itu nilai median. Kalau modus nilai yang sering muncul suatu distribusi variabel, misalkan ternyata yang sering muncul itu angka 70. Dari 10 orang anak ada 5 anak yang mempunyai nilai 70. Nah, berarti modusnya adalah 70. Oke, sekarang kita akan fokus di rata atau mean. Nah, kita bisa menghitung rata itu kita sebut rata ini jumlah dari keseluruhan angka dibagi banyaknya bilangan tadi yang saya contohkan itu ya. Yang gampangnya lambang statistiknya M itu rata atau X bar. Banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan penghasilan per bulan, kita akan menghitung berapa rata-rata penghasilan per bulan dosen, berapa rata-rata penghasilan per bulan guru ya. Ada rata-rata kelas. Nah, ini juga rata-rata prestasi siswa, yaitu kita akan melihat gambaran dari prestasi siswa gitu kan ya. Nah, prosesnya atau langkah-langkah dalam menghitung rata ini ada yang kelompok tunggal,
ada yang kelompok kelompok ada yang data tunggal dan ada data kelompok gitu kan. Nah ini contoh misalkan kita akan menguji apakah metode A lebih baik dari metode B. Percobaan dilakukan terhadap 40 siswa dibagi 2 kelompok dengan cara diundi. Nah ini kelompok 1 20 orang dengan A, kelompok 2 20 orang dengan metode B. Kelompok 1 dites rata minnya, kelompok 2 dites rata minnya juga dihitung. Baru kelompok 1 dibandingkan dengan rata kelompok 2 menggunakan metode uji beda rata-rata. Ini adalah proses menghitung atau proses penggunaan rata tadi. Berikutnya kita akan melihat kita akan mencoba untuk mempraktekkan menghitung rata ini. Misalkan di sini rata dari X1 plus X2. Nah, tadi saya gambarkan jumlah ini adalah jumlah keseluruhan X ya. M sama dengan jumlah keseluruhan X dibagi dengan N. Keseluruhan X ini keseluruhan nilai dibagi dengan N. N-nya itu adalah jumlah orangnya atau jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian. Contoh, Adi tinggi badannya 173 cm, Beni 168 cm, Cita 156 cm, Deti 160 cm, dan Esther 154 cm. Sekarang kita akan cari berapa rata-rata dari kelima anak tersebut. Maka M sama dengan jumlah X ya, 173 ditambah 168 ditambah 156 ditambah 160 dan ditambah 154 dibagi 5. Maka ketemulah angka 811 dibagi 5 sama dengan 162,20. Nah ini jadi nilai rata-ratanya dari kelima orang anak itu, rata-rata tinggi mereka 162,20. Nah ini cara menghitung rata-rata yang tunggal ya. Hitung rata-rata tunggal. Sekarang kita akan menghitung dalam kelompok. Dalam kelompok ada dua rumus, ada rumus yang singkat, ada rumus yang panjang. Nah, dua-duanya harus Anda pelajari sebagai pengetahuan ya. Jangan mentang-mentang karena ada rumus yang singkat gampang lalu Anda ya pakai yang simple, nggak mau belajar yang panjang. Sebetulnya sama aja ya. Ya, ini sebagai pengetahuan kita. Contoh data kelompok. Nah, ini data kelompok. Kalau tadi data tunggal ya, gampang. Sekarang data kelompok juga gampang. Ya, yang penting Anda belajar dan juga telaten ya mengikuti. Rumus kelompok cara 1 itu adalah jumlah frekuensi X dibagi N. Nah, jadi kita pertama untuk melakukan hitungan ini harus membuat tabel distribusi. Nah, tabel distribusi itu isinya apa saja? Isinya adalah interval kelas. Jadi kita harus menghitung kelas interval. Nah, ini pertemuan minggu yang lalu ya, saudara-saudara sudah belajar membuat kelas interval. Kemudian titik tengah. Nah, titik tengah ini sebagai X, nilai yang kita anggap atau yang kita duga sebagai nilai tengah. Kemudian frekuensi dijumlah menjadi frekuensi ini ya. Frekuensi itu kan banyaknya nilai yang muncul. Nah, gitu. Kemudian frekuensi X dijumlah menjadi jumlah fx atau dikalikan antara frekuensi dengan X ya. Nah, ini contohnya di sini hasil inteligensia calon mahasiswa baru jurusan PLB tahun 2019. Ini kelas intervalnya, interval kelasnya ya. Ini contoh aja, jadi sehingga saya langsung menuliskan angka terkecilnya adalah 82, terbesarnya ada 130. Ya, minggu lalu sudah saya sampaikan tentang membuat kelas interval. Nah, kemudian X-nya ini adalah
angka tengah. Jadi kalau saudara-saudara pernah penasaran X ini dari mana Pak, itu kan ya. Angka tengah dari 124 dan 130. Kalau kita hitung 124 ya, 124, 25, 26, 27, 28, 29, 30, berarti ada 7. Nah, 7 dibagi 2 itu berarti ada di antara 3 ya dan 4. Jadi 124, 125, 126, 127. Nah, berarti yang keempat, angka keempat itu tengah-tengahnya 127. Kemudian ada 117 dan 123. Kenapa 120? 17, 18, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 sama 7 ya. Jadi yang keempat berapa? 117, 118, 119, 120. Nah, yang keempat 120. Jadi nilai X ini adalah nilai tengah tadi. Contoh yang terakhir misalnya 85 ini dari mana? 82, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Nah, 88. Sekarang nilai yang keempat tuh, nilai keempat tuh apa? 82, 83, 84, 85. Nah, 85 ya. Jadi itu cara menentukan X. Sekarang cara menentukan frekuensi ya. Frekuensi itu memang yang banyak muncul. Yang banyak muncul di interplas ini berapa? Nah, ini namanya contoh soal, jadi kami sudah tentukan ya. Adalah 2, 6, 16 dan seterusnya sampai 4. Ini frekuensinya. Kemudian fx. Nah, frekuensi dikali dengan x, dikali dengan rata-rata ini. Nah, maka 127 dikali 2 sama dengan 254, 120 dikali 6 720, 113 dikali 16 1808 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan, ketemulah ini jumlah n ini 100 ya, jumlah yang 2 sampai 4 ini kan ada 100. Kemudian frekuensi dikalikan x, jumlah frekuensi kalikan x adalah 10.306. Maka untuk mencari rata-ratanya adalah 10.306 dibagi 100, ketemulah 103,06. Nah, ini cara menentukan rata-rata dengan contoh 1 ya, atau dengan teknik 1. Sekarang kita akan menghitung rata-rata dengan teknik kedua. Cara kedua yaitu kita akan menentukan apa yang harus kita tentukan adalah rumusnya ya. Rumusnya adalah ini, min rata-rata sama dengan min T ditambah hasil pembagian dari jumlah fx, ini adalah fx deviasi ya, f deviasi dibagi dengan jumlah n dikali dengan interval i, ini interval lebar kelas ya, atau ini lebar kelas. Min terkaan, mt ini min terkaan ditambah dengan ya, x tadi nilai tengah yang diduga, kemudian i ini adalah lebar kelas ya. Jadi ini rumusnya yang harus kalian mungkin hafal dan paham ya, jangan hanya hafal tapi harus paham. Tuh, oke, kita lanjut di contohnya. Contoh ini, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, saya bagi ke dalam 2 sesi. Kalian dengarkan video yang kedua ya. Terima kasih. Dilanjut ke video yang kedua.